Sudah pukul 18:10, jadi kita mulai saja nggih. Mohon izin Bunda, Bapak dan Ibu guru serta wali murid semuanya. Pada malam hari ini kita mengadakan pertemuan singkat melalui meeting untuk membahas tentang beberapa agenda SDN Siwalankerto 1. Sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini salah satu agenda kita adalah membahas tentang visi misi sekolah, kemudian tata tertib dan kontrak belajar yang kita diskusikan bersama-sama, serta yang ketiga adalah pengenalan tentang ekstrakurikuler pilihan untuk tahun ajaran 2022 dan 2023. Nah, yang pertama, monggo Bunda Kepala Sekolah untuk menyampaikan visi misi SDN Siwalankerto 1. Suaranya Bunda masih di mute. Belum dinyalakan mikrofonnya. Sudah ya, terdengar ya? Sudah? Ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, Ibu terima kasih yang telah merespon undangan untuk pertemuan sore ini lewat Zoom, karena Ibu mengetahui betapa sibuknya Bapak Ibu dalam siang hari atau pagi hari bekerja. Untuk mengurangi rasa semangat kita, maka pertemuan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk pertama, Ibu ingin menyampaikan visi misi Siwalankerto dalam tahun ajaran ini, ya, supaya kita tahu bersama-sama visi misi kita untuk kemajuan sekolah kita. Visi misi dan tujuan SDN Siwalankerto 1. Berprestasi, mandiri, berbudaya lingkungan berdasarkan IPTAK dan IPTEK. Di dalam visi ini akan dijabarkan beberapa misi, yaitu tujuannya. Pertama, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan berjiwa sosial sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, membantu dan memotivasi siswa untuk menggali potensi dirinya, baik akademik maupun non-akademik, sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Tiga, menciptakan sekolah yang ramah anak dan ramah lingkungan. 4. Meningkatkan kondisi lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan nyaman sebagai tempat belajar. Menumbuh kembangkan penghayatan terhadap ajaran agama sehingga terbangun insan yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Mengembangkan bakat dan minat siswa mengikuti perkembangan teknologi. Dari visi dan misi kita jabarkan dalam kegiatan selama 1 tahun. Tujuannya yaitu untuk 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur. Yang kedua, berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. 3. Sehat, mandiri, dan percaya diri. Yang keempat, toleran, peka sosial, demokratif, dan bertanggung jawab. Dari visi misi tujuan sudah kita lakukan di dalam pembelajaran, di dalam kegiatan, di dalam kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita dukung di dalam pelaksanaan ini
supaya kita bisa mewujudkan sekolah kita yang sesuai visi misi kita. Bapak Ibu bisa dirasakan dari unsur lingkungan. Sekolah kita sangat bersih, hijau. Pak Agung setiap kali selalu membersihkan. Sampahnya langsung dibuat di penampungan sampah, sehingga tidak ada sampai sampah menumpuk. Dari sisi agama, Bu Tita sudah selalu mengikuti program keagamaan, hari-hari raya besar, dan pembiasaan untuk menumbuh kembangkan iman anak-anak. Untuk teknologi, anak-anak sudah mulai berproses dipelajari Bapak Ibu Guru dengan metode dan pembelajaran lewat Zoom, Microsoft 365, dan lain-lainnya. Untuk kreatif, anak-anak juga sudah dipelajari cara membuat karya dan pernah disampaikan lewat program UKK. Percaya diri, Bapak Ibu Guru dan kami selalu memotivasi anak-anak, walaupun kita sekolah kecil tapi tidak ketinggalan, baik pembelajaran, kebersamaan, kerukunan, dan selalu berusaha ingin maju. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Bapak Ibu untuk proses kedepannya. Terima kasih Bu Restu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bunda Kepala Sekolah sudah menyampaikan visi misi serta tujuan dari SDN Cipalan Kerto 1. Selanjutnya adalah diskusi singkat tentang ini Bapak Ibu, tata tertib kelas dan kontrak belajar. Jadi Bapak Ibu semuanya diharapkan nanti anak-anak berdiskusi dengan wali kelasnya masing-masing untuk membahas tentang tata tertib kelas serta kontrak belajar. Kontrak belajar ini tidak hanya antara anak-anak dengan Bapak Ibu guru wali kelas, namun juga dengan orang tua. Jadi kami harapkan kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya untuk ikut membantu dan mensukseskan apa yang menjadi tujuan kita bersama, yaitu agar anak-anak itu tetap berkarakter baik di sekolah maupun di rumah, serta bagaimana pembelajaran siswa itu di sekolah juga sinkron dengan kegiatan serta pembelajaran siswa di rumah, seperti itu. Nah, untuk kontrak belajar ini sendiri nanti Bapak Ibu mungkin bisa berdiskusi secara pribadi di grup kelasnya masing-masing untuk menentukan bagaimana dan apa saja tata tertib kelas dan kontrak belajarnya. Dan diharapkan dengan diskusi tersebut maka terjadi kesepakatan di mana Bapak Ibu guru serta wali murid itu sama-sama mematuhi dan sama-sama bisa melaksanakan tata tertib kelas serta kontrak belajar itu sampai akhir tahun ajaran selesai, seperti itu. Kemudian agenda utama kita pada malam hari ini adalah pengenalan dari ekstrakurikuler. Mungkin Pak Yulianto bisa membantu saya untuk memperkenalkan ekstrakurikuler kita apa saja, nggih. Matur suwun Pak Yuli, monggo. Mikrofonnya masih mati Pak Yuli. Sekarang? Nggih, sampun. Terima kasih Bu Restu yang sudah memberikan waktu kepada kami. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cipalan Kerto 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN Cipalan Kerto 1, serta yang kami hormati Bapak Ibu wali murid serta anak-anak yang saat ini ikut Zoom. Untuk tahun ini di dalam kegiatan ekstrakurikuler, sistemnya adalah memilih. Ya, sistem adalah memilih. Untuk tahun ini ada ekstrakurikuler wajib, yaitu ekstrakurikuler pramuka yang harus diikuti oleh semua siswa, yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Lalu ada ekstrakurikuler pilihan, antara lain ekstrakurikuler samro, ekstrakurikuler tari, dan ekstrakurikuler membatik. Jadi ekstrakurikulernya ada 4, yang wajib pramuka, yang pilihan 3.
Nah, saya harapkan untuk Bapak Ibu wali murid serta anak-anak tolong kalau memilih sesuai dengan kemampuannya sehingga nanti bisa mengembangkan dengan baik. Kalau mungkin salah pilih ya nanti tidak akan bisa kita lakukan yang terbaik. Sehingga kalau pilihan sesuai dengan kemampuan maka saya percaya anak-anak akan lebih mampu menghayati, lebih mampu melakukannya. Saya kira itu Berstu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuli. Jadi Bapak Ibu untuk tahun ajaran 2022-2023 nanti itu siswa-siswa akan diberikan pilihan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan pramuka itu sifatnya wajib, jadi untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 semuanya mengikuti. Sedangkan untuk ekstrakurikuler yang lain, contohnya adalah samroh, kemudian tari, serta membatik, ini nanti adalah ekstrakurikuler yang merupakan pilihan. Jadi siswa-siswa nanti memilih salah satu agar lebih fokus dan apa yang dilaksanakan itu bisa mencapai hasil yang lebih optimal seperti itu. Nah, ini ada sedikit dokumentasi tentang kegiatan pramuka SDN Siwankerto 1 bagi Bapak Ibu yang mungkin belum tahu. Jadi kemarin waktu lomba LT2 kita berhasil membawa piala dan menjadi salah satu juara umum, tepatnya juara umum ketiga karena kita punya 3 piala waktu itu. Kemudian kegiatan ekskul samroh ini juga alhamdulillah sudah sangat berkembang sekali. Untuk anak-anaknya sudah berani mengikuti lomba, kemudian tampil di acara perpisahan kakak-kakak kelasnya kelas 6 kemarin yang baru saja lulus. Kemudian ada juga ekskul tari yang bisa Bapak Ibu lihat di layar ya. Jadi ekskul tari ini diharapkan juga menjadi salah satu keunggulan dari SDN Siwankerto 1 dan bisa memfasilitasi minat dan bakat anak-anak semuanya. Jadi kreativitas mereka bisa terwadahi di sini, apalagi bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan eh, otak kanan, di mana mereka lebih ke arah ke seni seperti itu. Kemudian juga ada ekskul membatik. Nah, ekskul membatik ini terbilang baru Bapak Ibu. Jadi, sebelumnya kita memang ada ekskul TIK, namun karena keterbatasan dari jumlah komputer tidak bisa memfasilitasi semua anak dan kita juga masih masa new normal di mana kita masih tetap harus menjaga jarak, memakai hand sanitizer seperti itu, maka kita mengalihkan untuk lebih produktif lagi dengan ekskul membatik. Nah, diharapkan dengan ekskul membatik ini tidak hanya membatik menggunakan canting dan Bu Yayu, mikrofonnya dimatikan Bu Yayu. ya, jadi tidak hanya menggunakan canting saja dengan malam, tapi juga mungkin nanti ada batik-batik lain yang bisa kita buat. Contohnya adalah batik daun atau mungkin juga nanti bisa dengan batik jumputan seperti itu. Nah, apakah nanti setiap kita membatik harus menggunakan membawa kain sendiri Bu, harus membeli malam dan canting sendiri? Tidak, nggih. Jadi proses untuk menjadi sebuah batik itu sangat panjang. Jadi bisa dengan anak-anak itu belajar dengan pola dulu, kemudian bisa pengenalan batik, membuat pola-pola atau motif-motif batik seperti itu, sampai nanti diharapkan di akhir tahun kita bisa menghasilkan salah satu produk dari batik yang dibuat oleh anak-anak sendiri untuk dipamerkan saat kenaikan kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kami mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya agar apa yang kita laksanakan serta apa yang menjadi cita-cita kita bahwa sekolahan SDN Siwankerto 1 itu bukan hanya milik Bapak Ibu gurunya saja, tapi juga milik seluruh wali murid, milik lingkungan Siwalankerto, Jemur, dan sekitarnya yang memang wali muridnya juga ikut mensupport kita, anak-anaknya berada
di SDN Siwalan Kerto 1 untuk menuntut ilmu dan mengembangkan minat dan bakatnya sebanyak mungkin, sebaik mungkin, sehebat mungkin. Semoga pilihan-pilihan yang Bapak Ibu buat nanti itu bisa memfasilitasi karya-karya mereka seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait pilihan atau mungkin ekstrakurikuler yang ditawarkan di SDN Siwalan Kerto 1, monggo. Dan insya Allah ini Pak Yuli, kemarin kita sudah mencoba untuk membuat ekskulnya itu full di hari Sabtu, Bapak Ibu. Jadi tidak terpencar Jumat sendiri, ada yang Jumat, ada yang Sabtu, tidak. Jadi nanti insya Allah kita fullkan di hari Sabtu. Monggo, ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan-kegiatannya, atau mungkin jika tidak ada, nanti setelah kegiatan ini selesai, Bapak dan Ibu akan diberikan form di kelasnya masing-masing. Kami akan membagikan form untuk pilihan ekskul yang akan Ananda laksanakan selama tahun ajaran ini nanti. Jadi, apakah boleh Bu pindah-pindah ekskul? Kalau bisa tidak pindah ekskul sampai dengan akhir tahun. Jadi ketika nanti datanya sudah masuk di kita, maka kita akan membuatkan daftar nama atau absensi yang akan kita serahkan kepada guru ekskul. Sehingga nggak bisa, hari minggu ini ikut membatik, minggu depannya ikut seni tari, minggu depannya lagi ikut samroh. Seperti itu tidak bisa nggih Bapak Ibu. Karena kita mengharapkan hasil yang optimal, hasil yang baik, dan memang fokus di salah satu ekskul yang dipilih, seperti itu. Pak Yuli atau Bunda atau mungkin Bapak Ibu guru mungkin ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Kalau saya sudah cukup, sudah cukup. Cuma nanti di dalam pemilihan itu nanti akan saya buatkan istilahnya absensi, absensi khusus untuk pelaksanaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuli. Nanti absensinya bisa diambil dari form yang sudah dikumpulkan dari wali murid Pak Yuli. Jadi mereka anak-anak nanti memilih mau ikut yang mana. Nanti saya serahkan ke Pak Yuli untuk dibuatkan presensinya. Monggo, kalau sudah tidak ada tambahan lagi dan mungkin sudah jelas, atau mungkin nanti kalau misalnya pun ada pertanyaan di tengah mengisi atau di saat Bapak Ibu bingung dengan kegiatan-kegiatan ekskulnya atau mungkin visi misi sekolah ataupun tata tertib, nanti bisa didiskusikan dengan Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing melalui grup WA nggih. Oke, kalau sudah saya rasa pertemuannya kita cukupkan sampai di sini, tepat waktu. Jadi kita mulai tadi, saya buka roomnya itu pukul 6 dan kita akhiri pukul 6.30 sesuai dengan jadwal undangan, karena diharapkan Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu semuanya setiap kali dapat undangan, kadang kita berpikir bahwa ini pasti nanti molor seperti itu. Kita harapkan mulai dari tahun ajaran ini kita bersama-sama memberi contoh kepada anak-anak tentang kedisiplinan. Datang di undangan tepat waktu dan diakhiri pun juga tepat waktu, tidak molor terlalu lama. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu guru, Ibu Kepala Sekolah, terima kasih, dan Ayah Bunda yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk mengikuti kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami mohon kerjasamanya untuk tahun ajaran ke depannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda bisa nambah sedikit ya? Sedikit tuh ya? Monggo Bunda. Boleh dikit aja, perlewatkan. Mumpung ketemu. Bapak Ibu nambahi 5 menit saja bisa. Masalah buku ya, karena nanti kan pembelajaran penuh sampai siang ya Pak Yuli, Bu Restu. Dan kalau tidak ada buku pendamping kan orang tua kesulitan untuk belajar.